wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang, ahlan wa sahlan, sugeng rawuh kami haturkan kepada para hadirin dan juga para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah yang atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini, Pesantren Muslim Center di Kerapdak 7 dalam rangka Tholabul Ilmi, menimba ilmu agama, dan dengan ilmu tersebut semoga bisa memperbaiki hati dan juga amalan kita. Sedikit informasi bahwa Pesantren Muslim Center telah menyelenggarakan beberapa kegiatan rutin yang diantaranya adalah yang pertama, tahsin metode Nurul Bayan yang diadakan ada yang 1 pekan sekali dan juga ada yang 2 pekan sekali bagi ummahat, bapak-bapak, dan juga anak-anak. Dan kemudian kegiatan yang kedua adalah kajian pekanan Qawaidul Fiqh pada setiap Rabu malam yang diampu oleh Ustadz Abdurrahman. Hadirin jamaah yang kami hormati, berikut kami akan sampaikan rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan atau kata sambutan dari Bapak Edi Hermanta, SAG, Kepala KUA Kapanewon Seyegan. Acara yang kedua adalah acara inti berupa kajian Islam ilmiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Aris Munandar, SSMPI Hafizahullah Ta'ala, yang akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit dengan tema Adab Hutang Piutang. Sedikit biografi tentang beliau. Beliau menjalani pendidikan S1 di jurusan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 jurusan Fiqih wa Usuluhu dengan gelar Magister Pemikiran Islam MPI di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan kemudian beliau meraih gelar doktor melalui disertasi berjudul Kontekstualisasi Fikih Muamalah Maliyah pada program Pascasarjana S3 jurusan Studi Islam Konsentrasi Fikih Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan saat ini beliau adalah pengajar di Pondok Pesantren Hamalatul Quran dan juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, Yogyakarta. Kemudian menginjak ke acara yang ketiga adalah tanya jawab yang kurang lebih akan kita sediakan waktu selama 20 menit. Dengan mekanisme tanya jawab kami tentukan sebagai berikut. Bagi jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menulis pertanyaannya nanti di kertas, kemudian diserahkan kepada panitia dan akan kami bacakan. Dan bagi jamaah bapak-bapak, bisa untuk bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Dan acara yang keempat adalah penutup. Baik, kita menginjak ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Edi Rahmanta SAG, Kepala KUA Kapanewon Seyegan. Kepada Bapak Edi Hermanta SAG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain abadu. Kepada Bapak Dr. Ustadz
Aris Munandar yang kami hormati, tidak lupa kepada Ustadz Abdurrahman Deni yang kami hormati juga, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah meringankan langkah kita untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama nanti mencari ilmu. Lah mudah-mudahan niat ikhlas kita untuk hadir di sini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memperberat timbangan amal soleh kita nanti di yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kami selaku Kepala KUA Kapanewon Seigan yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pesantren Masyarakat Muslim Al-Khairiyah yang telah menyelenggarakan kajian ini. Termasuk pada hari ini kita adalah memenuhi rasa haus spiritual kita di masyarakat kita. Sehingga tidak salah ketika Abu Darda itu mengatakan di dalam kitab Minhajul Muslim, laula salasun ma'ahbabtu yauman wahid aisa wa yauma wahidan. Kalau karena tiga hal, maka saya itu tidak kepingin hidup satu hari pun ya. Salah satunya adalah apa? Rasa haus spiritual untuk kembali kepada Allah SWT. Sebenarnya orang itu pusing ya, anak mudanya itu gampangnya stres gitu gampang. Itu karena tidak memenuhi panggilannya Allah SWT. Semakin dia punya banyak masalah, kemudian kok tidak memenuhi panggilan Allah SWT, tambah buneknya. Kalau ada masalah, contoh, kemudian pergi ke kafe atau ke tempat hiburan, ben masalah hilang. Sebelumnya, nek wes barbali saka kafe, kira-kira tambah mumet atau tambah masalah ini? Tambah itu. Karena dia tidak memenuhi panggilannya Allah SWT. Alhamdulillah saat ini Ustadz Dr. Aris Munandar akan memberikan tausiah dan ilmunya yang sering kita lihat mungkin di media. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melihat langsung dan menemui untuk mendapatkan ilmu yang akan disampaikan. Jadi di dalam Muhtarul Ahadits itu disampaikan asadunas hasrotan yaumal qiyamati rajulun amkanahu tolabul ilmi walam yatlub. Jadi banget-bangetnya menungso apa nih penyesalane yaiku wong sing dhek iki ndekeki kesempatan untuk belajar tetapi tidak mau belajar. Saya yakin itu terjadi kepada siapapun termasuk kula ki Mbak. Aku kok biyen getun ra sinau kae. Nggih mboten, Pak? Dan ini terbukti ketika kemarin 2 tahun Covid, kemudian pendidikan dikembalikan ke orang tua. Mau tidak mau, siap tidak siap, dia harus jadi guru. Nah, bagi bapak ibu yang punya ilmu, alhamdulillah bisa ngajari anaknya. Yang tidak kan bisa jadi problem, Pak itu. Gimana? Dulu ketika orang tua sering protes kepada Pak Guru, kok anakku dicetot misalnya. Kira-kira wingi pas 2 tahun ngajari putrane le nyetot wis ping pira iki. Ten ngomah. Karena enggak punya ilmu. Bisa jenengan ketawa ketika orang diminta apa tempo hari itu 1 minggu tidak boleh sholat di masjid, suruh sholat di rumah pas Covid itu. Tiba-tiba apa ada Idul Fitri atau Idul Adha, Pak monggo kula diimami Pak. Bagi bapak yang tahu bagaimana cara sholat Idul Fitri ya karena punya ilmu dia enak. Bagi yang tidak problem itu kan. Begitu Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar kedua rukuk kan.
Bisa jadi kita ketawa dan bisa jadi itu terjadi kepada diri saya sendiri ketika di ilmu-ilmu yang lain yang saya nggak tahu kan. Dan di KUA juga sering terjadi itu Pak. Terutama misalnya bab nikah. Kalau kinten buatan dawa-dawa saya nggak nanti ndak suul adab kepada. Soalnya iya ini sering terjadi kita. Baru kita sadari ternyata ilmu itu hidayah buat kita. Ilmu itu petunjuk di saat-saat kita itu mungkin dalam kegelapan. Enten lempat nyuwun pangapunten nggih sebab kula ada tugas jam 9:30. Kula ngagem ngaten iki mboten gaya ndak nyanyi Pak Ustaz. Karena ada tugas jadi sambil kemudian mangke kula nyuwun pamit Pak Ustadz Abdurrahman. Enten lempat nyuwun pangapunten billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Hermanta SAG yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan menginjak ke acara berikutnya, yaitu acara inti kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Aris Munandar. Dan sebelum kajian ini dimulai, kami mengingatkan kepada perjamaah untuk kembali meluruskan niat kita dalam mencari ilmu ini, untuk memerangi kebodohan pada diri kita, dan juga niatkanlah untuk mengamalkan ilmu tersebut agar ilmu tersebut kelak bermanfaat bagi kita. Kepada Ustadz Dr. Aris Munandar SSMPI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung untuk kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berada di tempat ini yang insya Allah tempat yang Allah berkahi dalam rangka tolabul ilmi yang merupakan jalan termudah bagi seorang manusia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk belajar, untuk pengajian, untuk ngaji, belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya dengan sebab semangat ngajinya, Allah akan mudahkan untuknya jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara mereka. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat. Demikian juga semua orang yang berupaya meneladani dan mencontoh apa yang beliau ajarkan. Dan tidak mungkin kita bisa meneladani dan mencontoh apa yang Nabi ajarkan tanpa belajar, tanpa ngaji, tanpa tolabul ilmi, maka kita tidak akan bisa benar-benar mencontoh dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah,
Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas tema seputar adab dalam utang piutang, dan di antara adab penting dalam utang piutang adalah menghindari untuk berhutang. Karena berhutang itu menyebabkan hilangnya rasa aman. Dan padahal adanya rasa aman di hati itu satu hal yang penting, unsur pokok supaya menjadi manusia yang berbahagia. Maka orang yang utangnya banyak meskipun kendaraannya mewah itu bahagianya hilang gara-gara hutang. Dan di antara hal-hal, di antara hadis-hadis yang menunjukkan pentingnya kita untuk mewaspadai hal ini kalau bisa tidak punya utang. Ada hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, A'udzu billahi minal kufri wad daini. Aku berlindung kepada Allah, aku minta perlindungan kepada Allah dari kekafiran dan punya utang. Sahabat yang mendengar doa Nabi tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ata'dilul kufra bidaini? Apakah kekafiran itu sejajar dengan punya utang? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Kekafiran itu setara dengan utang, sama-sama menghilangkan rasa aman. Kalau utang itu menghilangkan rasa aman di dunia, kalau mati kafir itu menghilangkan rasa aman di akhirat. Maka sama-sama kehilangan rasa aman. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim. Hakim mengatakan sahihul isnad. Sanadnya sahih. Kemudian di hadis yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, memberikan wasiat kepada salah satu sahabat. Wa yaqul, wasiat Nabi kepada salah satu sahabat, aqilla minadz-dzunub yahun alaikal maut. Wa aqilla minad-dain ta'ishurran. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, persedikitlah dosa. Ya, kalau dosa itu kalau bisa dikurangi, ya, jangan diperbanyak. Ibadah yang diperbanyak, dosa yang dikurangi. Aqilla minadz-dzunubi, kurangilah dosa. Ya, berusaha untuk semaksimal mungkin untuk, ya, kalau bisa dibuat sedikit dosanya, kenapa tidak? Maka kata Nabi, yahun alaikal maut, maka enteng dan mudah nanti matimu. Ya, kalau dosanya sedikit, ya, matinya mudah. Yang bikin mati itu sulit, itu dosanya banyak, banyaknya dosa. Kemudian Nabi mengatakan, wa aqilla minad-dain ta'ishurran, dan persedikitlah punya utang. Berarti bahasa terjemah bebasnya, ya kalau bisa tidak punya utang. Sebagaimana kalau bisa tidak punya dosa, ya demikian juga kalau bisa tidak punya utang. Apa kata Nabi? Ta'ishurran, niscaya engkau hidup menjadi orang merdeka. Mau jalan-jalan kemana-mana bebas, mau ketemu orang siapa saja tidak masalah. Lain halnya dengan orang yang punya utang. Mau jalan-jalan tidak bebas, khawatir ketemu yang nagih utang. Maka tidak bisa merdeka mau kemana-mana. Tidak merdeka. Kenapa? Karena bisa ketemu orang yang nagih utang. Di rumah pun disusul orang yang nagih utang. Ditunggoni orang nagih utang. Tidak bebas. Tidak bebas. Maka orang merdeka itu orang yang tidak punya utang. Maka kata Nabi, orang yang merdeka itu kalau tidak punya utang itu merdeka. Kalau punya utang berarti tidak bebas dan tidak
merdeka. Maka orang yang bahagia itu tidak punya utang. Tapi kalau orang yang punya utang, utangnya utang riba, utangnya utang bank, tambahnya banknya bank pelacet, nah, sudah itu menderita bolak-balik ditagih. Kalau banknya bank umumnya bank, nanti kalau mau tanggal 20 itu stres itu. Kalau mau tanggal 20 itu stres, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Di kasur empuk spring bed itu jadi atos, kan gak enak karena punya utang. Makan enak jadi tidak terasa enak. Kenapa? Mau tanggal 20, ini hari terakhir bayar angsuran. Maka boleh jadi enak dapat duitnya, namun ya sengsara nyicilnya, maka cicilan jadi pecicilan gitu. Maka Nabi katakan wa aqilla minadaini ta'is hurran. Sedikitkan punya utang dan engkau akan merdeka. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan Nabi pertegas bahwasanya utang itu menghilangkan rasa aman. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Janganlah kalian jadikan diri kalian dipenuhi dengan rasa takut setelah dulunya aman tentram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang yang sayang sama dirinya itu tidak akan mengganti rasa aman di hatinya dengan kekhawatiran dan ketakutan. Para sahabat bertanya, "Wa madzaka ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasul Allah? Apa itu wahai utusan Allah? Hal yang membuat semula hati itu ayam tentram, aman, tentram, kemudian berubah jadi penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, deg-degan, cemas, dan teman-temannya. Nabi katakan ad-dainu, gara-gara punya utang. Gara-gara punya utang. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan Al-Hakim mengatakan sahihul isnad. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan bahasanya punya utang itu manfaatnya adalah menghilangkan rasa aman. Ya, terutama orang yang masih punya utang dan masih manusia normal. Lain halnya dengan manusia dablek. Itu babnya berbeda, Pak. Ya, kalau manusia dablek ya lain. Tapi selama masih manusia normal itu ya punya rasa malu, punya rasa takut, malu dengan yang nagih, takut ketemu yang nagih. Tapi kalau sama manusia dablek lain, Mbak. Malah yang lebih galak yang punya utang daripada yang nagih utang. Malah yang nagih utang itu malah yang ketakutan karena yang ditagih itu lebih galak, lebih sangar daripada yang nagih. Ini kan manusia dablek itu bab yang berbeda. Kita bicara manusia normal, manusia yang masih normalnya orang. Kalau masih normal, selama masih normal jadi manusia, dia punya utang tuh malu. Mau jajan kok dilihat yang ngutang itu malu gitu. Ternyata jajannya lebih enak daripada yang ngutangi ya. Malu ya. Tapi kalau dablek ya lain bab gitu kan. Maka punya rasa malu, punya rasa takut. Dulu ayam tentrem jadinya khawatir, jadinya ketakutan, khawatir ditagih, khawatir malu ditagih dan seterusnya. Maka Nabi katakan janganlah kalian jadikan diri kalian ketakutan setelah dulunya punya rasa aman. Gara-gara punya utang. Padahal syarat hidup bahagia di dunia itu kata Nabi, syarat untuk bisa menjadi manusia berbahagia di dunia itu hatinya ayam tentrem. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sarbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'anna mahisat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang ada padanya 4 hal, dalam hadis ini kata Nabi, seakan-akan dunia seluruhnya dikumpulkan untuknya. Siapa yang ada pada dirinya 4 hal ini, maka seakan-akan dialah yang punya dunia. Artinya siapa yang punya 4 hal ini, maka dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Kata Nabi, orang yang punya 4 hal, dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Dia yang punya dunia, sing duwe dunya niku orang ini yang punya 4 hal ini. Itu yang punya dunia, seakan-akan semua dunia dikumpulkan untuknya. Dialah yang punya dunia. Siapa mereka? Kata Nabi, man asbaha minkum, siapa di antara kalian menjumpai waktu pagi, aminan, dalam keadaan hatinya aman, dalam keadaan hatinya nyaman, dalam keadaan hatinya, kata orang Jawa, ayam tentrem. Ini syarat yang pertama untuk jadi manusia paling bahagia di dunia. Manusia yang paling bahagia di dunia itu bukan raja. Manusia yang paling berbahagia di dunia itu bukan orang kaya raya. Kalau hatinya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, takut jabatannya copot, takut jabatannya hilang. Sudah hilang itu bahagia. Nah, orang yang paling berbahagia di dunia ini kata Nabi adalah aminan. Dia adalah orang yang memiliki hatinya aman, ayam tentrem. Kalau hati itu ayam tentrem semuanya enak. Tidur di atas tikar yang kasar, kalau ayam tentrem itu bisa ngorok. Orang takut itu tidak bisa tidur. Orang takut itu tidak bisa tidur. Ketakutan sama tidur itu bertolak belakang. Orang itu ketakutan, khawatir. Nanti jangan-jangan ada rampok yang gedor rumahnya, itu tidak bakalan bisa tidur. Tidak bakalan bisa tidur. Bisa tidur nyenyak sampai ngorok karena nyenyaknya. Aman itu. Aman itu. Nah, orang yang ketakutan, spring bed mentul-mentul itu tidak bisa tidur. Kenapa? Deg-degan, khawatir, cemas. Tapi coba aman hatinya, Masya Allah. Tikar kasar pun tetap bisa tidur lenter. Makanan enak itu enak kalau hatinya aman, hatinya ayem. Sambal terasi sama kerupuk itu enak tenan Pak kalau hatinya ayam tentrem. Kalau ketakutan makanan enak itu tidak terasa enak. Ini dalam keadaan hati kemudian ketakutan, khawatir rumahnya kegedor, kedatangan rampok. Nah, itu makanan enak di meja makan tidak terasa enak. Bahkan tidak punya rasa lapar. Tidak ada rasa lapar karena hilang rasa aman. Maka Nabi katakan manusia yang paling berbahagia itu aminan. Dia adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa aman. Aminan fisarobihi. Yang kedua di tengah-tengah keluarganya. Nyanding anak bojo itu kebahagiaan, sumber kebahagiaan. Nyanding anak bojo itu sumber kebahagiaan. Fisarobi di tengah-tengah keluarganya. Kalau tidak punya anak bojo itu bahagianya kurang Pak. Bahagianya kurang. Kaya raya neng jomblo sampai mati Pak. Itu bahagianya kurang. Karena kebahagiaan manusia itu punya keluarga. Karena kebahagiaan manusia itu punya keluarga. Enggak punya keluarga, enggak nyanding anak bojo, itu kadar bahagianya berkurang. Sehingga orang yang beriman ketika meninggal dunia dan di alam kubur itu dapat nikmat kubur, maka doanya di alam kubur berdoa, Rabbi aqimis sa'ah.
Ya Allah, segerakan kiamat. Hatta arji'a ila ahli, supaya saya kumpul dengan keluargaku. Ketika dapat nikmat di alam kubur itu, yang diingat kumpul keluarga, Pak. Kumpul keluarga. Ya Allah, segerakan kiamat, jangan lama-lama. Supaya saya bisa kembali kepada keluargaku, kumpul bareng sama keluargaku. Nyawang anak bojo, itu sumber kebahagiaan. Jadi jangan lama-lama menjomblo yang masih menjomblo. Atau karena itu unsur bahagianya itu hilang. Unsur kebahagiaannya itu hilang. Karena Nabi katakan orang bahagia itu fisarabihi, di tengah-tengah keluarganya. Punya keluarga dan dia berada di tengah-tengah keluarganya. Kalau punya keluarga namun berjauhan sama keluarganya, itu juga bahagianya berkurang. Orang sekarang bilangnya LDR. Boleh jadi suaminya di lain pulau, ini istrinya keluarganya di Jogja, suaminya di Kalimantan, itu atau di tempat yang lain, itu LDR itu duitnya banyak tapi bahagianya berkurang. Duitnya boleh jadi banyak. Suaminya kerja di Kalimantan, 3 minggu on, 3 minggu off, duitnya banyak, Pak. Tapi karena pisah dengan keluarganya, ndak mangku anak bojo, ndak nyanding anak bojo, dijamin bahagianya berkurang. Karena kebahagiaan dalam hidup di dunia, kata Nabi, fisarabi, di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, ketika ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi kalau dia dilamar oleh 2 orang laki-laki, salah satunya namanya Abu Jaham, Nabi SAW mengatakan tidak recommended. Nabi tidak merekomendasikan, menyarankan nikah dengan Abu Jaham. Wa amma Abu Jaham fala yata'asahu min unuqihi. Maka dia suka traveling. Jangan nikah sama Abu Jaham. Dia suka traveling, suka pergi-pergi, tidak pernah kemudian meletakkan tongkatnya dari pundaknya, pergi terus. Sehingga kalau engkau nikah dengannya kayaknya punya suami, tapi kok seperti tidak punya suami. Dibilang tidak punya suami, nyatanya punya suami. Itu jadinya hidupnya tidak sempurna. Sepertinya punya suami, tapi kayaknya tidak punya suami. Wong suaminya tidak pernah di rumah, pergi terus. Dibilang tidak punya suami, nyatanya dia punya suami secara hukum. Maka Nabi menyarankan pada perempuan ini jangan terima lamaran laki-laki yang suka traveling, yang suka pergi terus sehingga tidak pernah di rumah. Aminan fi sirbihi. Kemudian yang ketiga Nabi katakan mu'afan fi jasadihi. Orang yang bahagia di dunia itu sehat badannya. Sehat badannya. Maka orang yang badannya sehat itu kiat penting untuk jadi manusia bahagia. Badan sehat itu syarat penting untuk bisa jadi orang yang berbahagia di dunia. Orang yang duitnya banyak tapi sakit, itu tidak bahagia. Duitnya kemudian tumpuk-tumpuk, namun karena tidak sehat, sama dokter apa-apa dilarang. Yang manis-manis tidak boleh, yang kecut tidak boleh, jeroan tidak boleh, yang santan-santan tidak boleh. Apa-apa tidak boleh. Ini daging tidak boleh, ini tidak boleh. Bolehnya apa, Dok? Kentang godok. Bolehnya cuma kentang godok. Itu duitnya tumpuk-tumpuk tapi cuma boleh makan kentang godok. Itu tersiksa. Cuma bisa nyawang, anaknya makan enak, istrinya makan enak, tetangganya makan enak. Cuma bisa gigit jari. Jatahnya apa? Kentang godok. Ini ada yang santan enak, jatahnya anu. Ini jatahnya si B, ini jatahnya si C, jatah saya kentang godok. Nah, karena semuanya, karena
badan tidak sehat, apa-apa dilarang sama dokter. Apa-apa dilarang sama dokter, ini tidak boleh, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Apa nikmatnya coba? Duit banyak tumpuk-tumpuk, yang nikmati orang lain, dirinya tidak bisa nikmati. Ini karena ternyata ujung-ujungnya hanya kentang digodok, tidak boleh dikasih rasa apa-apa. Nah, itu jatahnya. Karena kena gula, karena ini hipertensi tinggi, ini macam-macam, semua nggak boleh semua. Nih. Maka orang yang bahagia itu yang merdeka makan itu orang bahagia, Pak. Mau dijak jajan mana saja, oke. Gitu. Ada pantangan, tidak ada. Itu bahagia sekali, Pak. Nih. Semuanya masih boleh, ini boleh, itu boleh, tidak masalah. Nih. Maka bahagia itu orang yang bahagia, mau makan sambal tidak masalah, manis no problem, mau santan ya tidak ada masalah, enak. Pas duit ya, nanti bisa enak-enak, pas gak duit ya tetap bisa enak, sehat, badan sehat, bahagia. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa indahu qutu yaumihi, punya makanan pokok pengenyang hari itu. Punya makanan. Punya makanan. Ada punya makanan. Enggak khawatir sehari itu, enggak khawatir kelaparan. Maka siapa yang terkumpul padanya 4 hal ini, kata Nabi, dia manusia paling bahagia di dunia. Ya, manusia paling bahagia di dunia, artinya aman, kumpul di tengah keluarga, badan sehat, punya beras. Punya beras. Maka siapa yang punya hal ini, dia manusia paling bahagia. Manusia yang punya paling bahagia itu bukan orang yang punya jabatan, tapi penuh dengan kekhawatiran. Manusia yang paling bahagia itu bukan orang konglomerat, rumahnya magrong-magrong, rumahnya mewah, bukan mepet sawah, namun betul-betul mewah. Kendaraannya wah, namun ternyata badannya sakit. Itu bukan manusia yang bahagia. Tapi siapa yang punya 4 hal di atas, dialah orang yang kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia seluruhnya milik dia. Nah, di antara syarat penting untuk jadi manusia bahagia di dunia, kata Nabi, adalah hatinya aman. Dan di hadis yang tadi kita bahas, di antara sebab hilangnya rasa amannya hati kalau punya utang. Kalau punya utang, hilang itu rasa aman, khawatir, datang yang nagih, khawatir datang, takut dengan tanggal tertentu karena itu harus membayar cicilan dan seterusnya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqa arruhul jazata wa wa min bari'un min thalathin dakhalal jannata. Barang siapa yang roh itu meninggalkan badannya dalam keadaan dia terbebas dari 3 hal, dakhalal jannata, maka niscaya masuk surga. Yang pertama kata Nabi, al-ghulul, tidak punya dosa mengambil harta milik umum yang bukan haknya. Bahasa kita bebasnya di antara bentuk ghulul itu korupsi. Harta milik umum yang bukan haknya, duit negara diambil untuk kepentingan pribadi. Duit negara itu kan harta umum. Al-khulul, kemudian yang kedua ad-dain, tidak punya utang, kemudian yang ketiga adalah al-kibru, kesombongan. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di sini hadis yang sahih. Maka Nabi SAW menyampaikan, siapa yang terbebas darinya 3 hal, maka dia pasti masuk surga. Yang pertama al-ghulul,
Yang pertama itu al-ghulul. Ada al-ghulul itu terjemah bebasnya adalah harta khianat. Dan al-ghulul itu bentuknya ada beberapa macam. Yang pertama mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ketika zaman dulu ada perang, jihad, kemudian harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang itu nanti disingkirkan 1/4 untuk kas negara, 1/5 untuk kas negara untuk kepentingan umum, 4/5 dibagi kepada para pasukan yang ikut perang. Maka termasuk ghulul, belum jatahnya dibagi sudah ngambil untuk dirinya. Kemudian di antara makna ghulul adalah korupsi. Harta seperti ini, harta rampasan perang sebelum dibagi itu kan milik umum, milik semua tentara. Ini 4/5 yang merupakan jatah semua tentara, ini kan milik umum Mas ya. Kok ada yang ngambil sebelum dibagi? Sebelum ditentukan ini hakmu, ada yang ngambil duluan. Namanya ghulul. Sehingga termasuk ghulul itu korupsi. Ada harta milik umum, dana bantuan sosial untuk masyarakat, ada kas negara, kas desa, kas kecamatan, kas kabupaten, kemudian dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Itu namanya ghulul, harta umum diambil untuk kepentingan pribadinya. Maka siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bersih dari 3 ini masuk surga. Tidak ada dia punya harta ghulul. Hartanya bersih. Kemudian yang kedua kata Nabi, tidak punya utang. Semua utang sudah lunas. Kemudian yang ketiga kata Nabi, al-kibru, kesombongan. Siapa yang terbebas dari hal ini, Nabi katakan dakhalal jannata, dia akan masuk surga. Maka ini dan di antara hal yang dan berhutang yang paling jelek adalah berhutang yang sejak awal, termasuk berhutang yang paling jelek adalah berhutang dan sejak awal tidak punya niat untuk bayar. Ini berhutang yang jelek. Tentang berhutang namun sejak awal tidak punya niat untuk bayar, terdapat hadis dari Suhaibul Khair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin tadayana dainan, setiap orang yang punya utang, boleh jadi utang karena pinjam duit, boleh jadi utang karena kredit barang, karena beli barang dengan harga tidak tunai, tidak kontan, atau bentuk-bentuk utang yang lain. Maka siapa yang punya utang, wa huwa mujmi'un alla yuafihi iyahu, dan dia berniat untuk tidak membayar utangnya. Siapa yang berhutang dengan berbagai macam cara, boleh jadi pinjam duit, boleh jadi beli barang harganya belakangan namun ternyata memang tidak bayar-bayar. Maka siapa yang punya utang kata Nabi dalam keadaan niatnya memang tidak mau bayar, laqi Allah sariqan, maka dia akan berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berstatus sebagai maling. Maka orang yang berhutang namun niatnya tidak mau bayar itu statusnya maling. Maling terselubung. Ngomongnya utang padahal saya mau ngambil duitmu. Tapi ngomongnya utang. Itu maling terselubung. Sehingga orang yang berhutang dan memang niatnya tidak mau bayar, maka ketika meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka statusnya adalah maling.
Dan satu hal yang mengerikan, utang itu jika kemudian orang punya utang dan belum selesai di dunia, maka nanti harus dibayar di akhir. Dan di akhirat cara bayarnya cuma pakai ganjaran pahala dan dosa. Di saat kita demikian membutuhkannya pahala dan demikian takutnya kita dengan dampaknya dosa, lah kok malah dapat tambahan dosa dan kehilangan pahala gara-gara punya utang yang belum selesai ketika di dunia. Maka ini satu hal yang mengerikan sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya utang yang belum lunas. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan belum punya utang yang belum lunas, maka qudiya min hasanatihi, maka dia akan membayar, akan dilunasilah utang itu dengan ganjarannya, dengan pahalanya. Pahala-pahala amal kebajikan dan amal solehnya. Kenapa? Laisa thamma dinarun wala dirhamun. Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ketika manusia dibangkitkan menghadap Allah, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi rupiah yang bisa dipakai untuk bayar utang. Sehingga bayar utang cuma dengan pahala amal-amal kebajikan. Dan boleh jadi Nabi sampaikan di hadis yang lain, adanya orang-orang yang muflis, bangkrut gara-gara punya banyak masalah yang belum selesai di dunia, di antaranya adalah utang. Sehingga dia berikan pahalanya untuk bayar lunasi utang sama A. Ini pahala itu untuk lunasi utang sama B. Ini untuk bayar pahala amal ini untuk lunasi utang sama C. Akhirnya pahalanya habis. Dan ternyata utangnya belum selesai. Utangnya belum selesai. Maka kalau pahalanya sudah habis, utangnya belum selesai, maka dia akan dapat tambahan dosa. Utangnya sama D belum lunas, padahal sudah tidak ada pahala yang dia miliki. Artinya sebagian dosanya D ditambahkan untuknya. Dia punya utang sama E yang juga belum lunas, nggak punya lagi pahala, maka sebagian dosanya E ditambahkan untuknya. Kalau pahalanya habis, dosanya tambah terus gara-gara utang yang belum lunas, maka jelas tempatnya itu tempat yang penuh derita, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masalah utang itu dalam pandangan seorang muslim bukan hanya urusan dunia, ini urusan surga dan neraka. Ini urusan surga dan neraka. Karena punya utang kok lali, lupa, nggak kecatat, bahaya. Di catatan Allah nggak hilang. Punya utang nggak dicatat, lupa sehingga nggak bayar sampai mati. Apakah itu terhapus di catatan Allah? Nggak terhapus. Nggak terhapus. Kalau nggak terhapus, ya tetap harus dilunasi. Lah kalau banyak lalinya, banyak lupanya. Karena utangnya cuma 1.000, ini cuma 2.000, itu 5.000, itu 10.000. Ini enggak dicatat, enggak segera dilunasi. Itu enggak hilang di catatan Allah Subhanahu wa taala, harus dilunasi. Dan lunasinya pakai pahala kalau masih punya. Kalau enggak punya pahala, dosa orang yang ngutangi itu sebagiannya kan diberikan kepada orang yang berhutang tersebut untuk melunasi utang. Nah ini
ini sejumlah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajari kita untuk hati-hati untuk punya utang. Dan di antara karena Nabi demikian takutnya dengan punya utang, maka di antara doa yang sering Nabi baca di akhir tasahud akhir sebelum salam, itu Nabi punya kebiasaan sering baca doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal marram. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari punya dosa dan punya utang. Kemudian karena Nabi membacanya agak keras, sebagian sahabat dengar. Kemudian sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Hai Nabi, kenapa engkau sangat sering sekali berdoa minta perlindungan kepada Allah dari punya utang dan dari dosa?" Maka Nabi katakan bahasanya orang punya utang itu, jika orang itu punya utang maka dia punya dua penyakit. Yang pertama, jika bikin janji meleset. Dan itu betul ya Pak ya. Nanti saya lunasi bulan depan ternyata meleset. Maka Nabi katakan orang yang punya utang itu nanti akan punya dua penyakit. Kalau bikin janji meleset. Yang kedua, kalau ngomong bohong. Saya tidak punya duit, padahal sebenarnya punya duit. Ini tolong mundur ya, saya tidak punya duit, padahal sebenarnya punya duit. Tapi banyak orang punya utang tuh malas bayar utang. Dan malas rajin bayar utang. Sehingga kalau bisa mundur, dia bikin mundur. Akhirnya dia ngaku-ngaku tidak punya duit, nggak ada untuk ngangsur, tidak ada untuk nyicil, padahal sebenarnya punya. Ya, kemudian Bapak dan Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berkenaan dengan masalah utang, ya, maka ya, di tempat kita seringkali utang itu disebut dengan sebutan pinjam. Padahal sebenarnya kalau dicermati ya utang itu beda sama pinjam. Utang itu beda sama pinjam. Kalau pinjam ember ya cuma dibawa ke rumah dipakai habis itu dikembalikan, itu namanya pinjam. Pinjam cangkul itu ya cangkulnya dibawa kemudian dipakai ini sebagaimana mestinya, kemudian cangkulnya utuh dikembalikan. Itu pinjam. Berarti kalau pinjam duit 500.000 ya, duit 500.000 bawa ke rumah untuk kipas-kipas, habis itu dipulangkan. Pak, sudah selesai saya pinjam duit 500.000. Nggak habis. Kalau pinjam itu ya semestinya nggak habis. Pinjam cangkul itu ya cangkulnya nggak hilang, ya, dikembalikan. Pinjam buku itu ya bukunya utuh, kemudian dikembalikan. Pinjam ember itu ya embernya utuh, kemudian dikembalikan dalam keadaan utuh. Jadi kalau pinjam duit, harusnya kalau pinjam duit itu ya duitnya utuh, itu nggak dipakai cuma untuk kipas-kipas saja Pak, habis itu dikembalikan. Itu ini semestinya kalau kosakatanya pinjam itu semestinya demikian. Tapi seringkali di tempat kita yang dimaksud pinjam itu bukan pinjam, yang dimaksud pinjam itu utang. Kalau utang itu habis. Utang itu habis, kemudian nanti diganti dengan yang semisal. Habis, dipakai habis, kemudian diganti dengan yang semisal. Itu namanya utang. Misalnya, dan utang itu tidak mesti uang, tapi semua barang yang ada yang semisal. Yang namanya utang secara fikih itu berlaku untuk semua barang yang ada yang semisal. Misalnya ada barang yang semisal, contohnya beras. Beras itu ada yang semisal. Maka boleh saja orang itu utang beras. Utang beras. Misalnya beras mentik wangi. Beras mentik wangi itu banyak Pak, di pasar. Yang semisal dengan
mentik wangi ini, mentik wangi yang lainnya itu. Mentik wangi 5 kilo, itu ada di sana ada mentik wangi 5 kilo, ada mentik wangi 5 kilo. Banyak yang semisal. Asalkan barang itu punya semisal, boleh diikutkan dalam transaksi utang piutang. Maka bisa saja orang utang beras mentik wangi 5 kilo. Dipakai, dimasak, habis. Kemudian nanti dikembalikan lagi mentik wangi 5 kilo. Dan itu ada yang semisal. Di zaman Nabi, Nabi itu pernah utang unta. Bukan pinjam unta. Kalau pinjam unta kan untanya dibawa, dipakai, ditunggangi atau apa, kemudian dikembalikan. Itu namanya pinjam unta. Nabi itu pernah utang unta. Nah, utang unta itu berarti untanya dibawa, boleh jadi disembelih, dagingnya dimakan, boleh jadi dijual. Namun nanti akan diganti dengan yang semisal. Diganti dengan unta yang semisal. Unta umur sekian, kemudian nanti dikembalikan dengan unta dengan umur yang sama. Nah itu utang. Kemudian tentang masalah hukum utang, maka beda antara hukum berhutang sama hukum ngutangi, itu berbeda. Hukum berhutang sama hukum ngutangi itu hukumnya berbeda. Maka hukum menghutangi itu ada 3 hukumnya. Yang pertama, menghutangi itu hukumnya sunnah. Menghutangi itu bisa hukumnya sunnah. Dan ini hukum dasar ngutangi orang. Utangi orang itu hukum dasarnya sunnah, dianjurkan. Kenapa? Karena normalnya orang berhutang itu karena butuh. Meskipun sekarang ada orang hutang karena gaya hidup, bukan karena kebutuhan. Namun ini enggak normal ini, Pak. Tidak termasuk kategori manusia normal. Manusia normal itu berhutang karena kebutuhan, karena keperluan, enggak punya duit. Padahal anak harus bayar uang sekolah. Nah, itu berhutang untuk kebutuhan dan keperluan. Itu manusia normal. Kalau manusia tidak normal, itu berhutang untuk gaya hidup. Oh ini ada HP terbaru, tidak punya duit. Utang dulu supaya bisa beli HP terbaru. Nah, ini orang tidak normal, abnormal. Berhutang karena gaya hidup. Sehingga karena normalnya orang itu berhutang karena kebutuhan, maka menghutangi hukumnya dianjurkan. Karena menghutangi berarti menolong orang yang kesusahan. Karena menghutangi berarti berusaha untuk meringankan dan menghilangkan kesusahan orang lain. Dan itu satu amal yang berpahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalul a'mali, amal yang paling utama, amal yang paling mulia adalah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Adalah rasa gembira yang Anda masukkan ke dalam hati seorang muslim. Amal yang paling utama kata Nabi adalah membuat orang itu gembira dan bahagia. Membuat muslim yang sedih, yang bingung, kemudian bisa hilang sedihnya, bisa tersenyum, bisa tertawa. Itu amal yang paling utama kata Nabi. Ada orang bingung punya hajat, namun tidak punya duit, punya kebutuhan, punya keperluan, namun tidak punya duit, bingung, tidak bisa senyum. Akhirnya kita utangi. Gara-gara dengan sebab dia dapat utangan, dia bisa tersenyum, dia bisa tertawa, bisa plong gitu. Maka kita membuatnya gembira dan bahagia. Nah ini amal yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, menghutangi itu bisa hukumnya wajib. Menghutangi itu bisa
hukumnya wajib manakala menghutangi orang yang dalam kondisi kondisi gawat. Kondisinya kondisi darurat, kondisinya kondisi mendesak. Karena dia berhutang dalam rangka untuk makan. Kalau tidak kita pinjemi, dia tidak bisa makan. Dia sudah tidak makan seharian. Kalau tidak kita pinjemi, dia nanti tidak makan 3 hari. Kalau tidak makan 3 hari, mati. Maka kalau kita mau bersedekah dengan dia tidak mau. Kalau ngutangi mau. Maka menghutangi dalam kondisi ini hukumnya wajib. Karena ngutangi itu untuk menyelamatkan nyawa. Menghutangi tersebut wajib. Orang yang duitnya, hartanya itu berlimpah, nggak kepake, dan dia tahu ada orang yang dalam kondisi terdesak, kemudian minta utangan untuk bisa melanjutkan hidup. Dalam keadaan dia punya duit nganggur, maka menghutangi dalam kondisi ini hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, menghutangi hukumnya bisa haram. Qad yahrumu kama idza alima aw dhanna annahu yasrifuhu fi ma'siyatin. Ngutangi itu hukumnya haram jika orang yang menghutangi yakin atau minimal punya sangkaan kuat duit utangan akan dipakai untuk maksiat. Maka jika diketahui atau ada kecurigaan besar ini pinjam duit untuk togel, untuk pasang togel, diketahui atau dicurigai ini pinjam duit itu untuk pasang togel, untuk modal judi, maka minjemi duit untuk orang ini hukumnya haram. Dia tahu ini orang ini pinjam duit untuk beli khamr, beli miras, untuk mabuk, untuk mendem, maka minjemi duit pada orang ini hukumnya haram. Kenapa? Karena ini berarti tolong menolong dalam dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala melarangnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa. Di antara bentuk nolong orang lain dalam dosa adalah ngasih dia utangan supaya dia bisa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi hukum ngutangi. Gimana hukum berhutang? Ya, hukum berhutang. Maka hukum cari utangan, hukum berhutang, cari utang, kadang hukumnya haram, kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya boleh. Berarti hukumnya ada 3. Bisa haram, bisa wajib, bisa mubah. Yang pertama, ya, hukum berhutang itu bisa haram untuk orang yang tidak mendesak. Hukum cari utangan itu bisa haram, dosa. Cari utangannya dosa. Ini bisa hukumnya demikian untuk orang yang tidak punya kebutuhan mendesak. Ditambah lagi seandainya dia berutang, dia tidak tahu melunasinya pakai apa. Tidak punya kebutuhan mendesak, artinya tidak utang juga tidak apa-apa. Ya paling lebih agak susah dikit, gitu. Paling agak susah dikit. Berarti bukan sebuah kebutuhan yang mendesak, plus dalam kondisi dia tidak tahu nanti bayar utang pakai apa. Dia tidak punya sumber yang jelas untuk bisa lunasi utangnya begitu jatuh tempo utang itu tiba. Nah, maka untuk orang yang memenuhi kriteria ini cari utangan itu dosa. Cari utangan untuknya dosa. Karena ini bukan satu hal yang mendesak, bukan kebutuhan vital harus berhutang.
Dan seandainya terlanjur punya utang, dia juga bingung nanti ngelunasi pakai yang mana, tidak jelas. Cuma ya mudah-mudahan nanti Allah bukakan rezeki, Anda boleh demikian Pak. Cuma mudah-mudahan Allah nanti ngasih jalan, tidak boleh. Dalam keadaan dia tidak punya kebutuhan mendesak untuk berhutang. Kemudian yang kedua, cari utangan hukumnya wajib. Jika karena kebutuhan mendesak semacam untuk bisa melanjutkan hidup dan menjaga nyawa. Ini hutang untuk makan. Yang jika tidak berhutang berarti tidak makan dan tidak makan itu mati. Namun kematian bisa ditunda kalau cari utangan. Maka tidak boleh. Di sini tidak boleh berlaku kayak, tidak boleh orang menempatkan tawakal di sini. Saya sudah tawakal sajalah ya, kalau mati biarlah mati, itu tidak boleh. Karena dia masih punya jalan untuk bisa untuk lanjut hidup, yaitu cari utangan. Maka wajib baginya cari utangan untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian yang ketiga, cari utangan, berhutang itu hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan li ghairil mutarri, untuk orang yang berhutang dalam keadaan tidak punya kebutuhan mendesak, namun arajilil wafa'i. Dia bisa berharap, punya harapan, punya harapan bisa ngelunasi. Min jihatin dhahirin, dari sumber yang jelas. Maka hukum berhutang dalam kondisi ini hukumnya boleh. Dia berhutang bukan untuk satu kebutuhan mendesak, bukan untuk urusan makan, untuk melanjutkan hidup, namun dia berhutang cuma sekedar untuk ya kebutuhan, keperluan, tapi bukan keperluan mendesak. Naik sepeda bisa, tapi naik motor bisa lebih mudah. Akhirnya dia berhutang untuk bisa punya motor. Dan dalam keadaan syaratnya supaya itu mubah, dia punya harapan untuk melunasi. Dari sumber yang jelas. Oh, saya punya itu yang bisa saya andalkan untuk ngangsur, untuk bayar, untuk melunasi. Maka dengan 3 syarat itu hutang hukumnya mubah. Bukan karena kebutuhan mendesak, ada harapan untuk bisa ngelunasi, bayar, ngangsur, kemudian dari mana itu ngangsurnya? Jelas, dari sana. Maka ini hukumnya itu hukum berhutang, ketika itu hukumnya diperbolehkan. Kemudian berkenaan dengan masalah menghutangi, maka tadi menghutangi itu hukum dasarnya dianjurkan dan besar ganjarannya. Karena menghutangi berarti menghilangkan kesusahan dari seorang muslim. Dan Nabi SAW menyampaikan tadi di hadis yang saya bawakan, afdalul a'mali indallah, amal yang paling utama di sisi Allah adalah membuat gembira seorang muslim. Demikian juga sabda Nabi SAW, man nafasa an akhihi kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang berusaha menghilangkan kesusahan dari saudaranya, seorang muslim, salah satu kesusahan dunia, contohnya kebutuhan hidup, dan dihilangkan dengan cara dihutangi, maka Allah akan hilangkan darinya kesusahan pada hari kiamat. Demikian juga Nabi SAW menyampaikan, man aqrada lillahi maratain kana lahu mislu ajri ahaidihima lau tasaddaqa bihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban,
Nabi SAW menyampaikan siapa yang ngutangi 2 kali maka seperti bersedekah 1 kali. Nih, dengan nilai yang sama. Misalnya ada orang yang ngutangi 5 juta 2 kali dan sekarang udah balik semua duitnya, pernah ngutangi A 5 juta, ngutangi B 5 juta dan maka ganjarannya seperti sedekah 5 juta. Maka siapa yang ngutangi 2 kali seakan-akan dia bersedekah 1 kali. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bahkan perlu diketahui sebagian ulama mengatakan menghutangi itu ganjarannya lebih besar daripada sedekah. Sebagian ulama mengatakan menghutangi itu ganjarannya lebih besar daripada bersedekah. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'aitu lailata usriya bi." Aku melihat saat malam Isra dan Mi'raj. Ala babil jannati maktuban. Di pintu surga itu ada tulisan, as-sadaqatu bi asri amthaliha. Pahala sedekah itu 10 kali lipatnya. Wal qardu bi thamaniyata asyara. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqati. Wahai Jibril, kenapa ada hal yang menunjukkan bahwasannya sedekah lebih menghutangi itu lebih afdal daripada sedekah? Maka Nabi SAW menyampaikan li anasa ila yas'al wa ingdahu. Karena boleh jadi orang itu bersedekah sama pengemis, orang yang minta-minta, padahal orang yang minta-minta itu sebenarnya punya duit. Bahkan di sebagian kasus duitnya orang yang minta-minta itu lebih banyak daripada yang ngasih. Duit orang yang minta-minta di perempatan jalan itu di lampu merah itu kadang malah lebih banyak daripada yang ngasih. Wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Kalau orang ngemis itu belum tentu tidak punya duit. Ini kata malaikat Jibril. Orang ngemis itu belum tentu tidak punya duit. Boleh jadi duitnya banyak. Bahkan boleh jadi duitnya lebih banyak daripada duit yang ngasih dan yang bersedekah kepadanya. Namun wal mustaqridu, orang yang cari utangan, la yastaqridu illa min hajatin. Tidak mungkin normalnya orang ya Pak, kita bicara normalnya orang. Sedangkan orang yang cari utangan tidak mungkin cari utangan kecuali manakala dia tidak punya duit. Ya, normalnya orang yang berhutang, cari utangan itu karena nggak punya duit. Kalau punya duit dia akan pakai duitnya. Ya, maka dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya menghutangi itu lebih utama, lebih afdal daripada bersedekah. Ya, demikian kurang lebih yang bisa kita bahas, kita kaji, kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita di tempat ini adalah bagian dari amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Dan kita menginjak ke acara berikutnya adalah tanya jawab. Bagi ibu-ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui kertas, dan bagi bapak-bapak hadirin bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Dan kita punya waktu mungkin sampai jam 11, sekitar 30 menit. Baik, ini yang pertama kami bacakan dulu dari ibu-ibu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika seseorang punya hutang, tapi yang memberi pinjaman meninggal, belum sempat dibayar hutangnya?
kepada siapa cara membayar atau melunasi hutangnya. Demikian Ustaz. Tolong diulangi. Bagaimana jika seseorang punya hutang, tapi yang memberi pinjaman meninggal? Terus hutang ini belum sempat dibayar. Nah, Ya, maka jawabannya dia lunasi, dia bayar utangnya dengan menyerahkan pembayaran utang tersebut kepada ahli waris. Dan harta tersebut, kemudian pembayaran tersebut itu bagian dari warisan mayit untuk ahli warisnya. Yang nanti duit tersebut, misalnya nilainya 5 juta misalnya, padahal bagi waris sudah selesai. Ternyata ada orang yang lunasi utang sama bapak, ya 5 juta, maka 5 juta ini semestinya dibagi pakai aturan waris. baik, selanjutnya kami persilakan gantian untuk bapak-bapak yang ingin bertanya. Mohon maaf ini mic-nya terbatas, jadi bisa langsung berdiri menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya terkait akad berhutang Ustaz. Di daerah kami itu ketika ada pertemuan warga terjadi semacam kegiatan hutang Ustaz yang sumbernya dari kas kampung. Di situ mempersyaratkan semisal berhutang 1 juta kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ditanyakan tadi termasuk dalam kategori riba. Ya, karena riba itu ada 2 macam, riba di bab jual beli dan ada riba di bab utang piutang. Dan riba dalam utang piutang itu adalah ya berutang, kemudian ada persyaratan dan perjanjian nanti ngelunasi lebih besar daripada yang dipinjam. Karena dalam ajaran Islam menghutangi itu adalah transaksi sosial murni, mengharap untungnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mengharap untung dari manusia. Karena ini transaksi sosial murni. Sehingga ya itu amal soleh. Jadi orang ngutangi itu amal soleh, orang ngamal gitu. Orang ngamal. Dan namun itu statusnya riba manakala ada perjanjian. Nanti harus tambah ketika ngelunasi, boleh jadi dikasih nama uang administrasi, boleh jadi dikasih nama nanti bonus atau dikasih nama yang lain, nanti dikasih hadiah atau dikasih nama yang lainnya, maka ini yaitu riba meskipun nilainya kecil. Cuma 10.000, kan seberapa sih 10.000 meskipun nilainya kecil. Lain halnya kalau itu inisiatif orang yang berhutang, murni inisiatif. Saya sudah ditolong, merasa terbantu dengan pertolongan lewat hutang, maka ada inisiatif murni, tidak ada yang mensyaratkan. Tidak ada yang mengharuskan. Maka misalnya utang 5 juta ditambahi ketika ngelunasi 5 juta misalnya 5 juta 100 misalnya. Ya ini sebagai bentuk terima kasih, merasa bersyukur karena sudah ditolong. Maka kalau itu inisiatif murni dari orang yang berutang tidak mengapa dan tidak termasuk riba. Tapi kalau disyaratkan, diharuskan apapun namanya, meskipun dikasih nama infak sekalipun, nama yang indah, bagus, infak, maka itu hakikatnya tetap riba.
karena nama tidak mengubah kenyataan. Kaidah dalam agama kita, al-asma'u la tughayyirul haqa'iq. Nama yang ganti itu tidak mengubah hakikat kenyataannya. Kalau khamr itu khamr, meskipun itu dikasih nama pesan orang tua. Nah, misalnya dikasih nama wasiat orang tua. Ini mau dikasih nama wasiat orang tua, wasiat orang muda, atau wasiat pengusaha. Gitu. Kalau itu khamr ya statusnya khamr minuman keras. Ya, apapun namanya. Nah, Baik, berikutnya pertanyaan dari Ahwat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Di warung saya ada sales nitip barang. Orangnya meninggal, rumahnya di Jawa Barat. Saya tidak tahu nitipnya berapa banyak. Bagaimana saya harus membayar hutangnya ini Ustadz? ya, hak orang, hak manusia itu tidak akan selesai kecuali apa yang menjadi haknya diserahkan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya. Jadi urusan tersebut kalau diketahui datanya, orangnya orang Jabar di mana dan sebagainya, maka supaya selesai ya dicari tempatnya. Kalau bisa punya nomor rekening dirinya atau keluarganya, enak. Bisa ditelepon, minta nomor rekening, ditransfer. Ya, tapi kalau tidak, ya selama rumahnya bisa dilacak, wajib dilacak. Kemudian dikembalikan. Kalau kemudian tidak terdata, ya dikembalikan sampai dalam besaran yang yakin kalau itu sudah mengembalikan haknya. Ini berapa ya nilainya ya? Ya kira-kira 500.000 kayaknya masih lebih. Ya sudah tambah jadi 600. Yakin sudah lunas? Belum. Ya sudah ditambah jadi 700. Sudah yakin? Masih deg-degan kalau ya tambahin lagi jadi 800. Belum mantap. Ya sudah jadi 900. Tapi kok kayaknya masih kurang. Ya sudah jadi 1 juta gitu. Sampai yakin. Itu diserahkan. Itu diserahkan. Dan tidak ada jalan untuk bisa selesai kecuali itu selama datanya diketahui. Tapi kalau gelap, tidak bisa, tidak ada datanya sama sekali, tidak ada nomor telepon orangnya orang mana, macam-macam, nomor polisi mobilnya juga. Kalau nomor polisi kan bisa dilacak ya Pak ya. Saya nggak tahu nomor teleponnya tahu, tapi hafal nomor mobilnya masih bisa dilacak kan ya. Mungkin tanya ke polisi, Pak ini orang mana Pak, saya mau bayar utang, punya utang sama orang ini, mungkin bisa dibantu. Oh, nomor polisi ini berarti ini alamatnya di sini. Maka nanti diserahkan, dicari dan diserahkan. Tapi kalau betul-betul gelap, tidak terlacak sama sekali, maka solusinya ya melakukan sebagaimana perbuatan sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu disedekahkan. Disedekahkan atas nama orang tersebut jika dia muslim. Niatnya pahalanya untuk orang itu. Ya, tapi itu opsi terakhir setelah sama sekali tidak ada data untuk bisa melacak pihak yang bersangkutan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari media sosial Ustaz. Hukum hutang untuk membesarkan bisnis atau usaha bagaimana Ustaz? Ya, tadi bisa dikatakan dalam kategori yang boleh dengan syarat yang telah ditentukan. Tadi boleh dengan 3 syarat. Berhutang itu boleh manakala tidak ada kebutuhan mendesak. Dan ini bukan kebutuhan mendesak, cuma mau membesarkan bisnis. Kemudian yang kedua ada harapan seandainya ada harapan untuk bisa melunasi dari sumber yang jelas. Kalau tiga unsur ini terpenuhi, ya berarti itu berhutang yang hukumnya boleh, hukumnya mubah. Nah, baik, berikutnya kepada bapak-bapak, kalau masih ada pertanyaan kami persilakan. Monggo Pak Suroto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Saya pernah mendengar bahwasana Tidaknya hadis sebagaimana yang ditanyakan, nanti ketika kita memberikan tambahan waktu maka ada pahala senilai nilai utang tersebut. Saya tidak ingat secara pasti. Adakah hadis semacam ini? Yang jelas ketika orang tersebut meminta tambahan waktu, maka ini bentuk amal soleh. Dan amal soleh satu hal yang berpahala, namun besaran pahalanya itu seperti apa saya tidak ingat. Adakah hadis yang semakna dengan apa yang ditanyakan? Wallahu a'lam. Ya, baik. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak-bapak. Monggo. Ya, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya tentang Oleh orang yang mengutangi, jawabannya iya. Kalau memang dia orang yang mengutangi sudah mengikhlaskan, merelakan, memutihkan utangnya, memaafkan, ya sudah selesai, tidak ada masalah. Ya, kemudian yang kedua, manakala apa tadi Pak? Lupa. Apa tadi? Oh dia yang waka. Maka kalau misalnya kembalian 200 perak atau 500 perak, yaitu kalau tidak di awal saat transaksi jual beli itu tidak ada diikhlaskan, yaitu jadi utang. Itu kalau pada saat akad jual beli tidak ada ikrar mengikhlaskannya, sudah nggak usah Pak, enggak apa-apa, cuma 200 enggak, tapi yang jual mengatakan ya sudah 200 peraknya nanti kapan-kapan. Nah, berarti kan akadnya akad utang, bukan akad mengikhlaskan. Tapi kalau dia ikhlaskan ya sudah cuma 200 enggak apa-apa, ya sudah selesai. Tapi kalau tidak diikhlaskan namun malah ya nanti ya kapan kesini nanti bisa nanti dibayar kapan kesini 500 peraknya, berarti akadnya akad utang piutang. Maka kalau setelah itu lupa ya tetap utang piutang. Ya, dan perlu diketahui tidak ada dalil, tidak, kemudian tidak boleh pakai kaidah lupa berarti sudah diikhlaskan. Nah, lupa itu berarti sudah diikhlaskan. Nah, itu tidak bisa jadi kaidah itu. Tidak benar kaidah lupa berarti diikhlaskan. Berarti saya tidak udah mikir. Tidak. Lupa ya tetap tercatat sebagai utang piutang. Nanti kalau dia nggak mengikhlaskan di akhirat ya harus tetap bayar Pak, pakai ganjaran dan pahala. Sehingga hal ini menunjukkan pentingnya mencatat utang.
Ya, punya utang, punya kewajiban apa yang belum lunas, itu semestinya dicatat. Ya, agar kita bisa melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya. Nah, Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak-Bapak. Dari Umahat, mungkin Ibu-Ibu masih ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada, ini saya menyambung sedikit pertanyaan Ustadz dari Bapak Anu tadi, terkait dengan riba Ustadz. Jadi kalau misalnya di suatu tempat, kita berutang di suatu lingkungan ya, kemudian di situ memang tidak mensyaratkan harus ada tambahan untuk pengembaliannya. Tetapi apabila di situ ternyata sudah menjadi sebuah norma, itu bagaimana Ustaz? Artinya sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kalau kita berutang, kita mengembalikan biasanya ada kelebihannya. Begitu Ustaz. ya tidak ada persyaratan namun ada hukum tidak tertulis. Gimana hukum tidak tertulis ini? Seandainya ada orang yang menyelisihi, jadi kemudian dapat tatapan sinis, ya kalau memang itu sudah jadi hukum tidak tertulis, ya dampaknya kalau tidak dipenuhi nanti dapat tatapan sinis. Dan di sini berlaku kaidah fikih yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang menjadi budaya dan hukum tidak tertulis itu seperti ketentuan lisan. Seperti ketentuan lisan. Jadi kalau itu menjadi budaya yang harus, ya budaya yang harus meskipun tidak tertulis, itu dianggap seperti diikrarkan. Jadi ya pinjam duit kas kampung itu ya enggak ada ketentuan lugas nanti harus mengembalikan sekian, tapi ya mbok pengerten gitu kan. Mosok nggak pengerten, kok kebangetan timen, kok cuma utuh seperti waktu kemudian dapat. Berarti ada hukum tidak tertulis untuk harus ngasih tambah, maka itu riba. Karena sesuatu yang tidak tertulis tapi sudah jadi budaya baku, maka itu kata para ulama itu berarti seperti dilisankan. Ada ketentuan lisan harus seperti itu. Berarti ya, riba. Nah. Ya, baik. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan dan kita sudah menginjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Dan untuk kehormatan ini kami persilakan kepada Ustadz untuk menutup pengajian pagi ini. Monggo Ustadz. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji di kesempatan kali ini Allah jadikan sebagai ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mencerahkan sehingga bisa kita amalkan dalam keseharian kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki perbuatan dan tindak tanduk kita dalam kehidupan di dunia ini. Dan ilmu yang tercatat sebagai ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita akhiri kajian kita dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.